Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu siang 18 Rabiul Awal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah, membaca kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas babu maja'a fil kuhani wa nahwihim, yaitu bab yang ke-26 tentang dukun, tukang ramal, dan sejenisnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada halaman 412, yaitu pada dalil yang ke-5 dibawakan oleh penulis. Saya bacakan dalilnya. Wa an Imran ibni Husain radhiyallahu anhu marfu'an, "Laisa minna man tatayyara aw tutiyyira lahu aw takahhana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu. Wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Rawahu al-Bazzar bi isnadin jayyid. Artinya, Al-Bazzar dengan sanad yang baik meriwayatkan hadis marfu' dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau meminta tatayyur, meramal atau meminta diramal, mensihir atau meminta disihirkan. Dan barang siapa mendatangi tukang ramal lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sesungguhnya dia telah kafir, yaitu ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang baik dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat dengan sanad yang bagus dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tanpa ucapan barang siapa yang mendatangi tukang ramal sampai akhirnya. Taib. Qauluhu laisa minna. Di dalam hadis tadi disebutkan bukan dari kami. Fihi wa'idun syadidun yadullu ala anna hadhihi al-umura min al-kabair. Kata-kata bukan dari kami, di dalamnya terdapat penunjukan bahwa hal ini adalah diancam keras bagi siapa yang mengerjakan perkara-perkara dari dosa besar ini. Wa taqaddama anna al-kahanata was-sihra kufr. Dan telah berlalu penjelasan bahwa meramal dan juga sihir adalah kekufuran. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa sihir adalah praktek untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang lain, baik itu secara fisik atau secara qalbu. Itu adalah sihir. Baik itu dengan cara praktek ikatan-ikatan yang dijampi-jampi atau juga tulisan raja-raja dan jimat-jimat yang memberikan pengaruh buruk kepada orang yang disihir. Baik itu pada qalbunya, perasaan hatinya, atau pada fisiknya. Ya. Nah, itulah sihir. Adapun dukun lebih identik dengan pengobatan secara gaib. Dukun lebih identik dengan pengobatan secara gaib melalui bantuan jin. Adapun yang ketiga adalah meramal. Meramal mengetahui akan hal gaib disebut dengan kahana. Baik itu mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan terjadi, bagaimana terjadi, jikalau terjadi, maka itu adalah disebut dengan kahana dan diharamkan dalam agama Islam. Ya, dan diharamkan dalam agama Islam. Atau mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Yang telah lalu maksudnya adalah sesuatu yang sudah terjadi, barang hilang, siapa yang mencuri, kemudian istri atau suami selingkuh dengan siapa, dan seterusnya. Maka ini disebut dengan arraf, dan ini termasuk daripada meramal. Baik itu sihir atau dukun tidak lepas daripada ramalan. Baik. Qauluhu man tatayyara ay fa'alat tiyarah. Man tatayyara maksudnya adalah seorang yang mengerjakan tiarah. Tiarah artinya adalah merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar. Au tutayyira lahu ay qabila qaulal mutatayyir bima lahu wa tabi'uhu. Yang artinya orang ini menerima ucapan orang yang merasa bernasib sial. Ya. Orang yang merasa bernasib sial. Maka ini termasuk daripada hal yang diharamkan. Wa kadza ma'na takahhana au tukuhina. Demikian pula makna melakukan kahana atau tukuhinalah. Kalladhi ya'til kahina wa yusaddiquhu wa yutabi'uhu. Wa kadzalika man 'amila as-sahira lahu as-sihra. Demikian pula makna orang yang meminta diramalkan atau dia percaya kepada yang diramalkan untuknya dan dia mengikuti yang diramalkan untuknya. Demikian pula orang yang melakukan praktek sihir atau minta dilakukan praktek sihir kepada orang lain. Maka ini semua adalah
tidak termasuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan fakullu man talaqqa hadhil umura amman ta'ataha faqad bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likauniha imma syirkan kattiyarati aw kufran kal kahanati was sihri. Faman radhiya bidzalika wa taba'a alaihi fahuwa kal fa'il liqabulihi al-batil wa ittiba'ih. Maka siapa saja yang mengerjakan perbuatan-perbuatan ini, ya, maka dia termasuk dari orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Karena perbuatan-perbuatan ini adalah kesyirikan, seperti merasa bernasib sial. Atau perbuatan-perbuatan ini adalah kekufuran, seperti mengaku mengetahui akan hal gaib. Dan seperti melakukan perbuatan sihir atau minta dilakukan perbuatan sihir. Maka siapa saja yang rela akan hal itu dan mengikuti atasnya, maka ini berarti dia seperti pelakunya karena dia menerima kebatilan dan mengikutinya. Qauluhu rawahul Bazzar huwa Ahmad ibnu Amr ibni Abdul Khaliq Abu Bakar al-Bazzar al-Basri sahibu al-Musnad al-Kabir. Wa rawa an ibni Bashar wa ibni al-Muthanna wa Khalq. Mata sanata 92 wa 200. Al-Bazzar, nama beliau adalah Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Abu Bakar al-Bazzar. Beliau berasal dari kota Basrah. Beliau yang menulis kitab Al-Musnad Al-Kabir. Dan beliau meriwayatkan dari Ibnu Bashar, kemudian meriwayatkan dari Ibnu Muthanna, dan juga beberapa ulama-ulama. Beliau wafat pada tahun 292. Imam Al-Bazzar rahimahullah. Qauluhu qala al-Baghawi ila akhir. Al-Baghawi bifathatain huwa al-Husain ibn Mas'ud al-Farra al-Shafi'i صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان كان ثقة فقيها زاهدا مات في شوال سنة 16 رحمه الله. Al-Baghawi, nama beliau, jadi membacanya adalah Al-Baghawi. Ba-nya dikasih harakat fathah, gha-nya juga dikasih harakat fathah. Nama beliau adalah Al-Husain bin Mas'ud Al-Farra. Beliau bermadhab Syafi'i. Beliau ulama yang banyak juga menulis buku. Dan beliau adalah alim keluarga Khurasan. Alim orang-orang Khurasan. Dan beliau seorang yang terpercaya. Ahli fikih, ahli zuhud. Beliau wafat pada bulan Syawal tahun 516 Hijriyah. Rahimahullah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qauluhu al-arraf. Di dalam hadis tadi ada disebutkan al-arraf, siapa yang mendatangi kahin atau arraf. Al-arraf alladhi yad'i ma'rifat al-umur, yang mengaku mengetahui perkara-perkara. Zahiruhu anna al-arraf huwa alladhi yukhbiru 'anil waqa'i kas-sariqah was-sariqiha wad-dhallati wa makaniha. Yang nampak bahwa makna arraf adalah seorang yang mengaku mengetahui kejadian-kejadian yang telah terjadi, seperti pencurian, kemudian pencurinya, barang hilang, kemudian tempat hilangnya di mana. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, innal arrafa ismun lil kahini wal munajjimi wal rammali wa nahwihim kal hazir alladhi yadda'i ilma al-ghaib aw yadda'i al-kashf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, berkata, sesungguhnya al-arraf adalah kata atau nama untuk orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib, tukang ramal, ya,
ahli nujum, atau orang yang ahli membaca pada pasir-pasir dan semisalnya. Seperti seorang al-hazir, yaitu orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib atau mengetahui hal-hal yang dibukakan hati untuknya. Hal-hal yang dibukakan hati untuknya. Naam. وقال أيضا والمنجم يدخل في اسم العراف وعند بعضهم هو معناه. Beliau juga berkata, ya ini Syekhul Islam Taimiyah, ahli nujum masuk juga di dalam kategori al-arraf, dan menurut sebagiannya bahwa ahli nujum semakna dengan al-arraf. Wa qala aidan wal munajjimu yadkhulu fi ismi al-kahin 'inda al-Khattabi wa ghairihi min al-ulama wa hukiya dhalika 'anil Arab. Dan beliau juga berkata, ahli nujum masuk ke dalam kata tukang ramal menurut Imam Al-Khattabi rahimahullah dan selainnya dari para ulama, dan dikisahkan hal tersebut dari orang-orang Arab. Wa 'inda akharin huwa min jinsil kahin wa aswa'u halan minhu fayulhaqu bihi min jihatil ma'na. Artinya, dan menurut beberapa orang, yaitu para ulama lainnya, bahwa al-munajjim ahli nujum sejenis dengan ahli ramal. Bahkan lebih buruk keadaannya dari ahli ramal. Maka digabungkan dari sisi semakna dengannya. Nah ini istilah-istilah. Pokoknya ada istilah arraf, ada istilah kahin, ada istilah munajjim, ada istilah ramal. Kalau kahin itu adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal-hal yang akan datang. Arraf, orang yang mengaku mengetahui akan hal-hal yang telah lalu. Kemudian munajjim, ahli nujum, meramal dengan bintang. Kemudian ar-ramal, ahli ramal dengan pasir-pasir, dan seterusnya. Wa qala al-Imam Ahmad al-arrafatu tarafun min as-sihr was-sahiru akhbath. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata al-arraf adalah bagian dari praktek sihir, dan pelaku sihir lebih buruk daripada arraf. Ya, pelaku sihir lebih buruk daripada arraf. Wa qala Abu Sa'adat al-arraf al-munajjim wal hazim hazir alladhi yad'i ilm al-ghaib wa qad ista'thara Allah taala bihi. Abu Sa'adat rahimahullahu taala berkata, Abu Sa'adat ini nama lengkapnya adalah nama lainnya Ibnul Athir. Ya, nama lainnya adalah Ibnul Athir, Abu Sa'adat. Nama lengkapnya Al-Mubarak bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syaibani Al-Jazari. Ibnul Athir, ulama Islam abad ke-6. Beliau wafat 606 Hijriyah. 606 Hijriyah. طيب العراف المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب. Al-hazir yaitu seorang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah sembunyikan ilmu gaib tersebut. Nah, itu dari sisi itu buruknya orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Taib. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala man ishtuhira bi ihsaniz zajr indahum sammahu 'aifan wa 'arrafan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang masyhur dengan bagus di dalam meramal, maka disebut oleh mereka dengan aif atau arraf. Aif atau arraf, ya. Ihsanuz zajr maksudnya adalah meramal dengan burung. Jadi kalau seandainya ada burung di atas pohon, kemudian dia goyang pohonnya, kemudian burungnya tersebut ke kanan, menunjukkan kepada sanih, yaitu baik apa yang sudah diniatkan.
maka pada saat itu dikerjakan. Kalau ke kiri, barih, maka dianggap buruk apa yang akan dikerjakan, maka jangan dikerjakan. Nah, orang-orang yang bisa melakukan seperti ini disebut sebagai aif atau arraf dalam istilah Arabnya. Wal maqsudu min hadha ma'rifatu anna man yadda'i ma'rifata ilmi syai'in minal mughayyabat. Yang jelas maksudnya adalah yaitu mengenal siapa saja yang mengaku mengetahui ilmu-ilmu gaib. Fahuwa imma dakhilun fi ismil kahin, baik itu dia masuk ke dalam istilah kata kahin, au musyarikun lahu fil ma'na fayulhaqu bihi, atau dia bersyarekat di dalam maknanya atau artinya semakna pekerjaannya itu, maka akhirnya dimasukkan ke dalam istilah tersebut. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف. Yang demikian itu bahwa kebenaran orang yang memberitahu akan hal gaib dari sebagian yang dia beritahu di beberapa keadaan kadang-kadang benar gitu ya. Maka ini dengan cara al-kashf, yaitu dibukakan pandangan ya. Wa minhu ma huwa minasyayatin. Nah, ada yang itu datang dari Allah, ada yang itu datang dari syaitan. Wa yakunu bil fa'li waz zajri wat tiyarati wad darbi bil hassa wal khatti fil ardi wat tanjim wal kahana wat as-sihr wa nahwi hadha min ulumil jahiliyah. Kadang juga cara meramal itu dengan cara yaitu menggoyang-goyangkan pohon agar burung yang ada di pohon tersebut terbang. Kalau ke kanan baik, kalau ke kiri buruk. Atau merasa bernasib sial dengan sesuatu yang didengar atau yang dilihat. Atau meramal dengan melempar batu. Kalau seandainya batunya sampai sekian jaraknya berarti bagus. Kalau seandainya tidak sampai berarti buruk dan seterusnya. Atau meramal dengan garis-garis yang ada di tanah. Ya. Atau meramal dengan ilmu nujum, ilmu perbintangan, atau meramal dengan bantuan jin melalui ilmu perdukunan dan ilmu sihir. Semuanya ini adalah ilmu-ilmu kaum jahiliyah. Ya, ilmu-ilmu kaum jahiliyah. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, wa na'ni bil jahiliyah kulla man laisa min atba'ir rusuli alaihim. Dan yang dimaksud dengan jahiliyah adalah setiap yang tidak mengikuti Rasul alaihi wassalatu wassalam, kal falasifah, seperti ahli filsafat, wal kuhan, ya, filsafat teologi maksudnya ya, wal kuhan, dan tukang ramal, wal munajjibin, dan para ahli nujum, meramal dengan bintang, meramal dengan sesuatu, wa jahiliyatul Arab, dan juga orang-orang jahiliyah dari kalangan Arab, alladzina kanu qabla mab'atsi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lah seluruh yang ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Fa inna hadhihi ulum liqaumin laysa lahum ilmun bima ja'at bihi ar-rusul sallallahu alaihim. Sesungguhnya ilmu-ilmu yang mereka miliki ini adalah ilmu yang tidak ada datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu hadhihi al-umur yusamma sahibuha kahidan wa arrafan au fi ma'nahuma. Perkara-perkara meramal seperti ini, maka pelakunya dinamakan kahin atau arraf, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib. Atau yang semisal dengan dua istilah tersebut. Faman atahum fasaddaqahum bima yaqulun lahiqahu al-wa'id. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal ini dan percaya dengan apa yang diucapkan oleh tukang ramal tersebut, maka mereka berarti terkena ancaman, yaitu bukan dari golongan kami. Yang kedua adalah telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waqad warratha hadhihi al-uluma anhum aqwam fad'u biha 'ilm al-ghaib alladhi ista'thara Allah bi'ilmihi wadda'u annahum awliya wa anna dhalika karamah. Dan ilmu-ilmu ini
diwarisi oleh orang-orang. Dan mereka dengan ilmu tersebut mengaku mengetahui ilmu hal gaib, padahal Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan perkara gaib tersebut. Dan mereka mengaku bahwa mereka adalah wali-wali Allah, dan mereka mengaku bahwasanya itu adalah karamah. Nah, ini nggak benar ya. Ya, tidak ada yang mengaku mengetahui akan gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala raiba anna man idda'a al-wilayah wastadalla bi ikhbarihi bi ba'd al-mughayyibat fahuwa min awliya'i syaitan la min awliya'ir rahman. Tidak diragukan lagi bahwa siapa yang mengaku kewalian kemudian berdalil bahwa ia bisa memberikan perkara-perkara gaib, memberitahukan perkara-perkara gaib, maka tidak diragukan lagi bahwa mereka ini adalah wali syaitan, bukan wali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Idzil karamatu amrun yujrihi Allahu ala yadi 'abdihi al-mu'min at-taqi imma bidu'a atau a'malin salihah la sun'a liwali fiha. Karena yang namanya karamah itu adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, baik dengan doa atau dengan amal-amal saleh yang tidak ada la sun'a liwali fiha, tidak ada andil seorang wali di dalamnya, itu benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wala qudrata lahu 'alaiha, dan seorang wali tidak memiliki kemampuan akan karamah tersebut. Bi khilafi man yad'i annahu wali, berbeda dengan orang yang mengaku dirinya sebagai wali. Wa yaqulu linnas, dan dia berkata untuk manusia, ya'lamu anni a'lamul ghaiba ilmul mughayyabat, ketahuilah aku mengetahui hal-hal gaib. Fa inna hadhil umura qad tahsulu bima dzakarna min al-asbab wa in kanat asbaban muharramah kadhibah fil ghalib. Kadang-kadang ramalan si wali ini benar. Nah, ini disebabkan dengan beberapa sebab tadi. Meskipun kadang-kadang sebab itu diharamkan, sebab itu dusta, secara kebanyakan seperti itu. Ya. Nah, jadi kadang-kadang mengapa orang yang tukang ramal tapi ngakunya jadi wali Allah itu, dia tukang ramal sebenarnya, ngakunya jadi wali Allah Subhanahu wa taala, dia bisa benar sebagian ucapannya. Salah satu sebabnya adalah dia meminta bantuan kepada jin, ya, atau diberitahukan oleh jin, ya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wasfil kuhan. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sifat para tukang ramal. Fayakdzibuna ma'aha mi'ata kizbah. Tukang ramal itu mendustakan bersamanya 100 kali dusta. Jadi berita dari langit yang didengar satu saja, tetapi dari satu ini dia kembangkan menjadi 100 dusta. Yang satu yang benar, tetapi dari satu ini dia kembangkan menjadi 100 dusta. Fabayyana annahum yusaddiquna marratan wa yukadzdzabuna mi'ah. Yasduquna marratan wa yakdzibuna mi'ah. Maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa para tukang ramal itu sekali berkata jujur, tetapi 100 kali berdusta. Wa hakadha halu man salaka sabilal kuhan mimman yadda'i al-wilayah wal ilm bima fi dhamairin nas. Demikianlah keadaan orang yang menjalani jalan tukang ramal, yang mengaku-ngaku jadi wali dan mengaku mengetahui apa yang ada dalam qalbu manusia. Ma'anna nafsa da'wahu la dalilun ala kadhibihi. Bahwa pengakuan dia mengaku akan hal gaib itu saja, itu adalah bukti atas dustanya. Lianna fi da'wahu al-wilayah tazkiyatun nafs al-manhi anhu biqaulihi sallallahu alaihi wa qaulihi ta'ala fala tuzakku anfusakum. Jadi ketika orang mengaku mengetahui akan hal gaib, kemudian dia mengaku menjadi wali, maka ini sebenarnya dia bukan wali. Karena Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian sucikan diri kalian sendiri. Wa laisa hadza min sya'nil awliya. Mengaku-ngaku mengetahui akan gaib, mengaku-ngaku menjadi wali Allah, ini bukan keadaan sebenarnya para wali. Fa inna sya'nahum al-izra' ala nufusihim wa 'aibihim laha. Karena keadaan para wali itu adalah senantiasa selalu mengoreksi dirinya, selalu memperhatikan aib-aib dirinya. Wa khaufihim min rabbihim,
dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa ya'tuna an-nas wa yaqulun i'rifu annana awliya wa anna na'lamul ghaib. Lalu sekarang ada orang datang-datang kepada manusia dan mengaku-ngaku bahwa ketahuilah kami adalah wali-wali Allah. Kami mengetahui akan hal gaib. Wa fi dhimni dzalika talabul manzilah fi qulubil khalq wa iqtinasid dunya bihadhil umur. Sekalian itu dia ingin mendapatkan kedudukan di tengah manusia dan menginginkan harta dunia dengan perkara tersebut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa hasbuka bihalis sahabati wat tabi'in radhiyallahu anhum wa hum sadatul awliya. Cukup bagimu bagaimana keadaan para sahabat, para tabi'in radhiyallahu anhum. Mereka itulah pemimpin-pemimpin para wali. Afakana indahum min hadhihi ad-da'awa wasyatahat syai'? Apakah ada di antara para sahabat, para tabi'in ngaku-ngaku jadi wali, ngaku-ngaku jadi mengetahui akan hal gaib? La wallah, tidak. Demi Allah tidak. Bal kana ahaduhum la yamliku nafsahu minal buka idza qara'a al-Qur'an. Tapi salah seorang dari mereka senantiasa tidak bisa menjaga dirinya, selalu menangis kalau baca Al-Quran. Kas-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yasma'u nashijahu min wara'is sufuf yabki fi salatih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis, menangis isakan tangis Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dengar dari belakang saf. Karena Abu Bakar As-Siddiq suka menangis di dalam salat. Wa kana yamurru bil ayah fi wirdihi min al-lail fayamradu minha layali ya'uduna. Kadang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau membaca satu ayat di malam hari. Setelahnya beliau sakit gara-gara memikirkan ayat tersebut dan orang-orang menjenguk sakit beliau ketika beliau sakit. Masya Allah. Wa kana Tamim ad-Dari yataqallabu ala firashih. ولا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار ثم يقوم إلى صلاته. Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bolak-balik di atas kasurnya. Tidak bisa tidur karena takut, tidak bisa tidur kecuali sedikit saja karena takut dengan api neraka. Kemudian setelah itu beliau bangun untuk mendirikan salat subuh. Begitulah keadaan-keadaan para wali, tidak ngaku-ngaku akan hal gaib, tidak ngaku-ngaku mensucikan diri, dan seterusnya. Ya, tidak ngaku-ngaku jadi wali. Ya. Wa yakfika min fi sifatil awliya ma dzakarahu Allah Ta'ala fi sifatin fi suratir Ra'd wal mu'minin wal furqan wal dhariyat wat tur fal muttasifuna bitilka as-sifat humul awliya la ahlud da'awa wal kadhib wa munaza'atu rabbil alamin فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب بل مجرد دعواه علم الغيب كفر. Dan cukup bagimu pengetahuan tentang sifat-sifat wali-wali Allah, yaitu apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari sifat-sifat wali-wali Allah di dalam surat Ar-Ra'd, Al-Mu'minun, Al-Furqan, Adz-Dzariyat, At-Tur. Maka orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat demikian adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang ngaku-ngaku, bukan orang-orang yang dusta, bukan orang-orang yang suka menentang Allah Subhanahu wa taala di dalam hal yang khusus milik Allah, seperti kesombongan, kebesaran, pengetahuan ilmu gaib, ya. Bahkan hanya sekedar mengaku ilmu gaib itu adalah sebuah kekufuran. Bagaimana bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala? Ngaku-ngaku sebagai sebuah wali Allah Subhanahu wa taala. فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله? Bagaimana orang yang mengaku ilmu gaib itu menjadi wali Allah Subhanahu wa taala? Walaqad 'azama ad-darar washtadda al-khutab biha'ula'i al-muftarrin alladhina warathu hadhihi al-'ulum 'ala al-musyrikeen wa labisu biha 'ala khafafish al-qulub. Nas'alullaha as-salamata wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Sungguh telah besar bahaya mereka, kemudian api yang mereka timbulkan dari orang-orang yang berdusta ini, yang mewarisi ilmu gaib tersebut atau ilmu mengaku mengetahui akan hal gaib ini dari orang-orang musyrik. Kemudian mereka labbasu biha ala khafafishil qulub. Lalu mereka tanamkan kepada orang-orang yang kalbunya lemah. Ya, kita mohon kepada Allah keselamatan, kesehatan di dunia dan di akhirat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis membawakan dalil yang terakhir.
Jadi dalil yang kelima ini, ya, kita ambil pelajaran. Dalil yang kelima ini menunjukkan kepada bahwa Rasulullah SAW mengabarkan tidak termasuk golongan Rasulullah SAW. Orang yang melakukan atau meminta tatayur, merasa bernasib sial dengan melihat atau mendengar sesuatu. Orang yang meramal atau meminta diramal. Orang yang menyihir atau meminta disihir. Dan beliau menegaskan barang siapa mendatangi tukang ramal, lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sesungguhnya dia telah kafir dengan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi hubungan dalil ini dengan bab menunjukkan contoh perbuatan sihir, yaitu meramal dengan segala macam cara dan triknya. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa mendatangi tukang ramal dan mempercayainya, maka ia telah kafir dengan ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa tidak ada yang mengaku mengetahui akan al-ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita baca dalil yang keenam. Qauluhu wa qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajad ila akhirih. Hadza al-athar rawahu at-Tabarani an Ibn Abbas marfu'an wa isnaduhu dha'if wa lafdhu rubba muallimin hurufin abajad darisin fin nujum laysa lahu 'inda Allah khalaqin yawm al-qiyamah wa rawahu Humaid ibnu Janjuyah anhu bilafzi rubba nadhirin fin nujum wa muta'allimi hurufi abijad laysa lahu 'inda Allah khalaq. Yang artinya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata tentang orang-orang yang menulis huruf abjad dan melihat bintang-bintang untuk meramal. Maka Abdullah bin Abbas menghukumi, aku menganggap mereka ini tidak memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya. Nah ini. Baik, qauluhu ma ara yajuzu fathul hamzah bima'na la a'lam wa yajuzu dhammuha bima'na la adhun. Ma ara di dalam hadis tadi, di dalam perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tadi, bisa maknanya adalah saya tidak mengetahui atau saya tidak mengira. Jadi saya tidak mengetahui siapa yang meramal-ramal seperti itu memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau saya tidak mengira bahwa orang meramal seperti itu memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kitabatu abijad wa ta'allumuha liman yadda'i biha ilmal ghaib huwa alladhi yusamma ilmal huruf, ilmal harf. Wa huwa alladhi ja'a fihi al-wa'id. Fa amma ta'allumuha litahajji wa hisabil jumal fala ba'sa bihi. Adapun penulisan huruf abjad dan mempelajarinya bagi orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, dan dialah yang disebut dengan ilmu huruf. Ya, jadi alif itu berapa, ba itu berapa, ta itu berapa, sa itu berapa, jim. Itu namanya ilmu huruf. Ya, ilmu abjad. Nah, inilah yang dilarang. Nah, adapun mempelajarinya untuk menghitung, untuk menghitung ini tidak mengapa. Jadi yang terlarang adalah untuk meramal. Wa yanzuruna fin nujum ay ya'taqiduna anna laha ta'thiran kama sayati fi bab at-tanjim. Yanzuruna fin nujum maksudnya adalah meyakini bahwa bintang mempunyai pengaruh di dalam alam semesta ini. Nah, ini nanti kita akan bicarakan di dalam bab ilmu nujum. Wa fihi min al-fawaid wa 'adamul ightirar bima yu'tahu ahlul batil wa man min ma'arifihim wa 'ulumihim kama qala ta'ala falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum min al-'ilm wa haqa bima kanu bihi yastahzi'un. Di dalam hal ini terdapat faedah bahwa jangan tertipu dengan keahlian orang-orang yang batil, yang memiliki ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang akan datang. Jangan malah diundang, jangan malah diwawancarai, jangan malah dijadikan sebagai konten, ya, ditanya-tanya, tidak boleh.
Nah, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ghafir ayat 83, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum minal 'ilm." Ketika datang utusan-utusan mereka dengan keterangan-keterangan, maka mereka gembira dengan apa yang dimiliki oleh utusan-utusan tersebut berupa ilmu pengetahuan. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan celakalah mereka atas apa yang telah mereka olok-olokkan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sekali lagi orang yang sibuk dengan menulis huruf abjad, yaitu setiap huruf ada angka, menghitung-hitung, meramal dengan huruf-huruf tersebut, maka ini termasuk daripada orang yang tidak memiliki pahala di akhirat sama sekali. Nah, wallahu alam. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara Akhi Ari Hafizahullah Ta'ala. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Dan waktunya mohon maaf sekitar 5 menit saja. Nah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya akan berikan kesempatan untuk Anda bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan telepon yang pertama, kami harapkan berkaitan dengan pembahasan kali ini. Halo. Belum tersambung. Kami juga berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via pesan singkat di 0819896543. Halo, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, di mana? Halo. Silakan. Dengan Pak Adan. Silakan pertanyaannya, Pak. Bapak cukup mendengar via telepon saja, Pak. Tidak perlu melalui televisinya. Bedanya, Ya. aulia Allah sama aulia yang datang dari iblis. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Adapun wali-wali Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang yang beriman dan selalu bertakwa. Adapun wali syaitan, wali iblis adalah wali-wali yang tidak beriman dan tidak bertakwa, seperti yang mengaku mengetahui akan hal gaib, yang mengajak kepada beribadah kepada orang yang sudah dikubur, meminta kepada orang yang sudah dikubur, ya, mengaku mengetahui, mengaku melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan jaga. Ya, ini wali-wali yang senantiasa menyimpang dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya di 0218236543. Halo. Silakan. Silakan, halo. Atau pesan WhatsApp di 0819896543. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam. Silakan, Pak, pertanyaannya. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, silakan. Pertanyaan langsung disampaikan, Bapak. Apakah tidak bisa menyimak suara kami via telepon? Silahkan, Pak. Silahkan. Mohon maaf, nampaknya penelpon tidak bisa mendengar suara kami. Silakan di 0218236543 untuk Anda yang bertanya atau pesan singkat di 0819896543. Halo.
Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana ini? Silahkan. Halo, assalamualaikum. Silahkan langsung, Pak, pertanyaannya disampaikan kepada Ustadz. Mohon maaf, sepertinya terputus. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Sekarang ini banyak kita jumpai orang-orang yang disebut dengan wali Allah, akan tetapi yang menunjukkan sikap-sikap keanehan. Dengan keanehan mereka itu, dengan hal-hal yang mereka lakukan itu, orang-orang meminta keberkahan, bahkan meminta doa. Padahal kelakuannya seperti orang atau anak kecil atau orang-orang yang tidak normal pada umumnya. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Orang yang dengan gangguan jiwa, maka ini bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir terhadap mereka. Tidak takut menghadapi kehidupan setelah kematian, tidak khawatir meninggalkan anak dan istri. Karena anak dan istri mereka dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Beriman adalah orang-orang yang berakidah yang benar, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila orang-orang yang tidak mengerjakan keimanan dan tidak mengerjakan ketakwaan, apalagi sampai ahli maksiat disebut wali-wali Allah, ini adalah penyimpangan terhadap apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wali-wali Allah adalah orang yang senantiasa menegakkan rukun iman, rukun Islam, kemudian mengerjakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, bukan orang-orang yang tidak memiliki akal atau orang-orang yang dengan gangguan jiwa. Ini tidak disebut sebagai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak terkena, kalau seandainya mereka tidak termasuk orang-orang yang mukallaf, yang diberikan beban untuk beribadah karena gangguan jiwa yang dimilikinya, maka pada saat itu dia orang yang terlepas dari beban beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, mengerjakan rukun iman, rukun Islam, kemudian mengerjakan ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan. Adapun orang yang tidak sholat, orang yang buka aurat, orang yang merokok disebut sebagai wali Allah, padahal itu diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, karena termasuk daripada membunuh diri sendiri dengan keumuman ayat Al-Quran, maka ini bukan tanda dia adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.